Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rani Nur Alda dengan NIM J1A1200065 dari kelas A. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil penelitian saya terkait keadaan penderita diabetes di lingkungan sekitar rumah saya. Sebelum masuk ke inti materi, ada baiknya kita tahu dulu apa itu pengertiannya diabetes. Nah, diabetes ini adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula dalam darah. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Nah, berdasarkan kuesioner yang saya buat, penderita diabetes di lingkungan sekitar tempat tinggal saya itu disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur atau kebanyakan mengonsumsi yang manis-manis, serta faktor keturunan genetik. Kebanyakan penderita diabetes di lingkungan tempat tinggal saya itu berumur 40 tahun ke atas dan rata-rata berjenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi wanita lebih banyak mengalami diabetes karena resistensi insulinnya, di mana wanita yang hamil jadi penderita diabetes lantaran resistensi insulinnya bertambah. Sebelum dinyatakan menderita penyakit diabetes, para penderita penyakit diabetes ini awalnya mengalami gejala yaitu sering buang air kecil. Nah, hal ini disebabkan karena dalam keadaan normal, gula darah seharusnya disaring oleh ginjal dan diserap kembali ke dalam darah. Proses tersebut tidak dapat berjalan normal pada pengidap penyakit diabetes. Kadar gula darah yang terlalu tinggi membuat ginjal tidak mampu menyerap seluruhnya. Karena itu, sebagian besar kelebihan gula harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, salah satu caranya adalah melalui urin dan menyebabkan seseorang jadi sering buang air kecil. Nah, selain mengalami gejala-gejala tersebut, ada beberapa penyakit ada beberapa penderita penyakit diabetes juga mengalami gejala seperti sering lapar, sering haus, sering lelah atau letih, dan sering mengantuk. Nah, selanjutnya yaitu intervensi. Ada beberapa intervensi diabetes yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menerapkan pola makan sehat. Nah, ini disarankan untuk membatasi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, kalori, dan lemak. Misalnya makanan olahan, kue, es krim, dan makanan cepat saji. Nah, sebagai gantinya, perbanyaklah konsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang mengandung banyak serat dan karbohidrat kompleks. Selain itu, hindari juga minuman bersoda atau jus buah kemasan yang memiliki kadar gula yang tinggi dan perbanyaklah minum air putih. Nah, yang kedua itu menjalani olahraga secara rutin. Nah, sempatkan waktu untuk berolahraga minimal 30 menit sehari. Olahraga jenis apapun itu, asalkan dilakukan dengan rutin dan itu bisa menjadi cara yang efektif untuk mencegah diabetes. Nah, yang ketiga, menjaga berat badan tetap ideal. Nah, berat badan ideal ini dapat ditentukan menggunakan kalkulator BMI atau Body Mass Index. Nah, jika nilai BMI ini melebihi batas normal, maka itu bisa saja mengalami obesitas. Nah, kondisi ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena diabetes. Nah, yang keempat, mengelola stres dengan baik. Saat mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon stres yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, tidak hanya itu, saat stres juga tubuh akan cenderung lebih lapar dan terdorong makan lebih banyak. Yang kelima, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi dini penyakit diabetes. Bagi penderita diabetes yang sehat dan tidak berisiko terkena diabetes yang tinggi, maka pemeriksaan gula darahnya itu dapat dilakukan setahun sekali. Ya, tapi jika memiliki faktor risiko yang tinggi, maka
dokter akan menyarankan tes gula darah dilakukan secara lebih sering. Nah, yang keenam itu menghilangkan kebiasaan tidak sehat. Penderita penyakit diabetes juga perlu menghilangkan kebiasaan yang tidak sehat, seperti berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol atau yang bersoda, dan tidur secukupnya, setidaknya 7 jam lah per hari ya. Terus selain itu, ada juga cara untuk mengobati penyakit diabetes agar tidak bertambah parah, itu dengan cara mengonsumsi obat yang telah diberikan oleh dokter. Nah, itulah tadi presentasi singkat dari saya terkait keadaan penderita diabetes di lingkungan sekitar rumah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.